Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima Allah Subhanahu wa taala aparing hidayah wal inayah wa taufik. Sehingga abdina sarang acunan takdir sarang Allah taala bisa bersolawat menghaturkan salam kepada makhluk yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar barokana salawat tusai sapora sareng Allah taala. Segala capek, sumpek yang ada di hati semoga dihilangkan oleh taala. Dan semoga segala urusan kita diberikan mudah oleh Allah taala. Dan semoga apa yang menjadi niat, hajatan, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah taala. Dan yang paling kita minta dalam setiap majelis demi majelis, pertemuan demi pertemuan, semoga menjadi sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, kong langkong salera nasi mulja Al-Habibil Ustaz Abdullah Ibnul Habib Salim Ba'abud, dan juga kepada Lora Muhammad Al-Hafid yang kami hormati, dan Al-Ustaz Abdul Halim Al-Hafid yang kami hormati, dan juga kepada Ustaz Yasin dan keluarga besar Majlis Al-Miftahul Huda yang kami hormati dan kami takdimi, dan tidak lupa kepada putra terbaik Desa Alas Bulu Bapak Lurah beserta staf dan keluarga yang datang. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur taala, paringi sehat wal afiyat zahiran wa batinan, amin Allahumma. Dan keluarga besar Sahibul Farah Bapak Khalil sekeluarga manter paringi rezeki secemper sareng Allah taala, paringi sehat zahir wa batin, amin Allahumma amin. Sareng para jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Tak eta rasa engkih bulan Maulid neka tinggal hitungan hari. Kalau bulannya tinggal hitungan hari, tapi kalau bermaulidnya setiap hari. Tapi bulan Maulid ini tinggal 3 hari. Insyaallah hari Rabu kita lepas dari bulan Rabiul Awal, insyaallah kita akan masuk pada bulan Rabiul Tsani. Mantara paringi semangat sareng Allah taala engki. Catat fa inna ibra bihawatimiha. Kabineka tergantung telahirnya. Kalau di bulan Maulid mak sajen lemes, sebiasana ta maksiat di budi mak eta mau maksiat, aneka suul khotimah ta husnul khotimah. Maka itu akhir yang tinggal berapa hari ini jadikan husnul khotimah, sehingga betul-betul bulan ini akan menjadi hujjatan lana, bukan akan menjadi hujjatan alaina. Bulan yang akan memberikan pertolongan kita saat kita wafat, bukan bulan yang akan bersaksi karena kita menodai kehormatan bulan yang diagungkan oleh Allah karena lahir kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi mantara paringi husnul khotimah taala engki. Neka abdina curhat sagone. Kalau neka posang pidato apa boleh? Karena jadwal tayang di Alas Bulu neka posa engki sudah dipidatukan semua, neka habis bahan neka engki. Masih hadir ya iki kita wong ya bingung ya iki pidato apa mana iki mana sing teko ya apa iki. Engko le pidatone padha Habib tidak berkembang kan berma. Teh onceng pole kau lagi. Ada tak nemu pangarean berma terus. Pidato apa sanggolane pidato apa lagi? Pon kabeh pon ocol nek kapon. Nek kali di budi nek iki. Mantere paringi selamat Allah taala iki. Masyaallah bulan Maulid setiap tempat nek punya perayaan-perayaan. Berkat nek bene coma ikakan sareng keluarga sampai itu kan iki. Sampai itu kata tangke
Namanya nyonya neka masuk bulan Maulud perak, ibu-ibu neka tanggal iradin kabeh. Apa sebab? Karena mereka sudah tidak megang wajan, sotil dan kawan-kawan tak teguh. Apa sebab? Taat anak kak berkat neka posak-posak. Mantare paringi barokah taala engki. Mandir apa namanya Polda paringi sehat. Tahu Polda sampean? Polisi dapur engki. Mantare paringi kuat sareng Allah taala engki. Terus semangat amolat amin Allahumma. Saudara rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, faqala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dapuna Allah Al-Quran telah datang kepada kalian. Napa sih datang? Telah datang kepada kalian nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Al-Imam Suyuti dalam tafsirnya belum menjelaskan nurun kak dinto saya maksud yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun mubin saya maksud neka adalah kitab suci Al-Qur'an. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad maka muncullah Al-Qur'an. Sebelum munculnya Nabi Muhammad tidak ada Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an kak dinto merupakan wahyu separing sareng Allah sebagai mukjizat terbesar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Beb? Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Nyebut asmana Kanjeng Nabi aneka cahaya. Lebur ka keturunan Kanjeng Nabi aneka cahaya. Lebur ka sunana Kanjeng Nabi ka dinto cahaya. Mengamalkan syariat Nabi Muhammad itu cahaya. Kemudian kita suka kepada ulama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, aneka cahaya, 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 cahaya. Karena Kanjeng Nabi nikah cahaya yang memang diciptakan oleh Allah dengan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali shay'in khalaqallahu qabla al-asya." Wahai Nabi Muhammad, berikan kabar kepadaku apa makhluk yang pertama kali dicipta Allah sebelum saya lainnya. Pas Nabi Muhammad matur, qala ya Jabir, innallaha khalaqa khalqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapuna Nabi Muhammad, wahai Jabir, sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk apapun, yang diciptakan pertama yaitu adalah cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada cahaya Allah. Artinya Kanjeng Nabi neka matur dibi abdina neka cahaya. Dan memang Nabi Muhammad itu cahaya. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka itu hidup bersama Nabi Muhammad, sahabat neka matur, saya pernah berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdina neka jalan sareng Kanjeng Nabi. Ternyata ketika saya melihat ke bawah kaki Nabi Muhammad, faida wajadtu nuran. Ternyata saya dapati dari kaki Rasulullah mengeluarkan cahaya. Saya lihat tubuh Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya. Bahkan berjalan di tengah terik matahari, ternyata lam aradillah. Saya tidak menyaksikan ada bayang-bayang yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cahaya mentari kalah terak dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi kak dinto cahaya saudara. Cuma berwujud manusia. Bagaimana Siti Aisyah? Cerita yang ma'ruf. Ketika masuk ke kamar, peteng, jarum jatuh, masuk Nabi Muhammad bercahaya. Bahkan jarum yang sudah jatuh di tengah malam bisa diambil oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Maka Siti Aisyah mengatakan, ma'adzaka wajhaka ya Rasulullah, alangkah terang ya wajahmu wahai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wailun liman la yarani yaumil qiyamah, celaka orang yang tidak bisa melihat aku di hari kiamat. Maka Siti Aisyah mengatakan, wa man la yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat engkau wahai Nabi Muhammad? Maka dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, al-bakhil, orang yang cerai. Siapa sih orang yang cerai nikah Rasulullah? Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang secerek kadinto adalah orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak mau merespon menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya matmul kisah Kanjeng Nabi kadinto cahaya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha
Beliau pernah ketika masuk kamar waktu siang panas, panas. Masuk Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Nabi Muhammad SAW, waktu itu Nabi Muhammad berkeringat. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau bercerita, saya melihat Nabi Muhammad naik ke apeloan. Ternyata aku dapati faida wajatu arakal habib sallallahu alaihi wasallam, aku dapati keringat dari Nabi Muhammad itu seperti lu'lu', bagaikan mutiara-mutiara yang berkilau ada di wajah yang bersinar. Jadi Kanjeng Nabi neka sajen apeloan, sajen terak. Beda sareng ben abaan iki. Men apeloan ada, sajen bucok nggih. Positif. Tak apeloan bucok nggih. Napa boleh apeloan? Bemen Kanjeng Nabi saporan saudara, sajen apeloan, sajen terak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bercahaya. Kanjeng Nabi neka bercahaya. Semua para sahabat mengakui kehebatan itu. Maka semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan memunculkan cahaya. Jangankan Nabi Muhammad saudara, orang yang saya ngaji kagus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau pernah meriwayatkan, kami pernah duduk jelas nama Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di majelis Nabi Muhammad tersenyum. Kanjeng Nabi mereka tersenyum. Ketika beliau tersenyum, maka keluar cahaya dari gigi Nabi Muhammad SAW. Saking terak nah cahaya Kak Dinto, Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk dengan Sayyidina Umar bin Khattab, duduk dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Saking terangnya cahaya sampai Sayyidina Abu Bakar tidak bisa melihat siapa orang yang ada di sebelahnya. Ketutupan dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Bisa sampai bayangkan bagaimana itu terangnya cahaya. Bagaimana itu terangnya cahaya yang menyinari seluruh dunia, yang sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kak Dinto setiap habis majelis sama Nabi Muhammad, duduk sama Rasulullah, mereka pulang ke rumah, istrinya tahu, sampean mari longgo ambek Kanjeng Nabi. Kenapa kau bisa tahu? Karena ketika pulang wajahnya yang asalnya tadi tidak bercahaya, ketika ketemu Rasulullah, lihat mukanya Nabi Muhammad, cahaya Rasulullah neka nampes kepada wajahnya para sahabat, pulang wajahnya bercahaya, ketampesan sama cahaya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula orang yang majlis, saya asal celeng, peteng, entar ke pengajian, capok nuragus Kanjeng Nabi, paleman terak mencorong. Mereka membekas kepada muka, cuma kita kan tidak ahli batin, tidak melihat. Tapi Kak Dinto orang yang ahli batin bisa melihat, ini orang habis datang hall, ini orang habis ikut manakipan, ini orang habis datang mulutan. Kenapa? Karena wajahnya bercahaya, ketampesan dengan cahaya Rasulullah yang hadir ketika mahalul qiyam saat dibacakan sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya. Cahaya ini ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, seandainya cahaya orang mukmin itu dibuka oleh Allah, umpamanya buka sarang pangeran, maka pasti akan memenuhi langit dan juga bumi. Neka orang mukmin si biasa, beremah auliyana, beremah sultannya. Lalu bagaimana dengan pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Materi parangi barokah taala engki. Rumah neka menek maca aki Al-Qur'an. Amben nek compok maca Qur'an iki. Ngalak Quran maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Otaba idawa qaatil waqi'ah. Neguk Quran tak neguk Quran. Aneka man ampen maca Quran, neka compok na ampian, neka keluar cahaya. Sehingga di malaikat yang ada di langit melihat cahaya tersebut seperti kita melihat bintang yang ada di angkasa. Langit peteng, ada bintang kita melihat sama, dunia peteng karena maksiat, ternyata ada berapa titik rumah yang mengeluarkan cahaya yang dilihat oleh malaikat terak mencorong. Dopuna ulama, kalau rumahnya saja bercahaya, lalu bagaimana orang yang membacanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi yang hafal Quran, apalagi yang dia jalan dengan hidupnya dengan Al-Quran, terak mencorong. Apalagi yang mengambil akhlak dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar cahaya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, orang yang membaca suratul kahfi, baca surat kahfi ini, surat kahfi ini acareta tentang setong ashabul kahfi. Dua pertemuan Nabi Musa sareng Nabi Khidir. Nomor 3 ceritanya Iskandar Zulkarnain menaklukkan Ya'juj wa Ma'juj dan beberapa hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Neka tak acareta Nabi kan. Ashabul kahfi neka benih Nabi. Kemudian Zulkarnain aneka benih Nabi. Nabi Khidir khilaf, beda sing ngomong Nabi, beda sing ngomong orang soleh.
Hanya cerita itu saja. Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang membaca suratul kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya di atas kepalanya sampai Jumat yang akan datang. Bahkan dalam satu riwayat Imam Muslim menjelaskan, cahaya Kak Dinto keluar cahaya sampai ke Mekah, wa fi riwayatin sampai ke Baitul Ma'mur. Jadi orang ini terdeteksi, ini mau baca surat kahfi Jumat, apa mukanya keluar cahaya. Kata para ulama, kalau baca surat kahfi saja bercahaya. Para ulama itu suka dengan baca kahfi karena akan mengeluarkan nur, kesaksian dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Sayyidina Hasan, kompoya kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau diceritakan setiap hari tidak nunggu hari Jumat, baca surat kahfi. Bahkan para guru-guru kita baca kahfi 2 kali, malam Jumat dan hari Jumat. Di antara mereka 4 kali. Malam Jumat baca, subuh hari Jumat baca, habis Jumatan baca, dan asar Jumat mereka baca kahfi 4 kali. Kenapa Beb? Karena pada saat itu akan Allah berikan cahaya. Memang suratul kahfi neka saya paling fokus dibaca ketika maghrib. Kenapa? Karena ashabul kahfi masuk ke gua pada waktu maghrib. Makanya baca surat kahfi saya paling fokus kapan? Waktu maghrib, menjelang isya. Karena waktu itu beliau masuk ashabul kahfi ke dalam gua ketika maghrib menjelang isya. Dopuna ulama membaca surat kahfi aneka paringi cahaya terak mencorong. Lalu bagaimana kalau kita duduk membaca kisah Nabi Muhammad SAW? Terak. Cuma kita kan tidak merasakan cahaya itu. Hanya beberapa solihin, min kibar solihin, yang mampu menyaksikan cahaya-cahaya yang bersinar ada di majlis ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW. Mantap parangi selamat barokah. Makanya itu buah kisaran para ulama, qaumun kiramun sajaya, haitsuma jalasu yabqa ala atharihim athira. Abi Madian, guru daripada Sayyidina Fagil Mugaddam, beliau menjelaskan, mereka lah sekelompok solihin. Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu, dimanapun mereka duduk, yabqa ala atharihim athira, maka bau wanginya, roomnya, teraknya terbekas. Jadi rumah yang pernah kemasukan ulama itu Habib kah atau kiai kah yang minas solihin, itu rumahnya ada cahaya, tidak akan hilang cahaya itu, cekak. Jadi bisa terdeteksi neka compok pernah kerabuan Habib. Kenapa? Karena cahaya yang bekas. Karena mereka masuk kelompok manusia ketika duduk dalam satu tempat, tempat itu akan tetap wangi dan akan mengeluarkan cahaya ila yaumil qiyamah. Dan cahaya inilah yang akan memberikan ketenangan kepada orang yang punya rumah. Maka itu para sahabat Nabi Muhammad SAW itu diceritakan pernah salah satu sahabat tuh ngaji sama kanjeng Nabi sampai malam. Kalau sudah malam mereka pulang. Paleman. Ketika pulang melewati padang pasir, peteng, itu tungket, jangankan orangnya Pak, tungketnya bercahaya. Tungketnya sahabat yang tadi dipakai ngaji itu di apa cara wong using digetesno. Apa cara mejurana? Bentosaki. Neka cara neka apa namanya? Bentosaki iki cara neka. Neka tungket langsung mengeluarkan cahaya. Tungket keluar cahaya. Ketika sudah di pertengahan jalan, setong ke kanan, setong ke kiri, tungketnya dibagi dua, dua-duanya keluar cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Paleman tak nyampi kak tampu template sobung ngangku tongkat yang bercahaya. Kenapa kok bercahaya tongkat tadi itu? Karena tongkatnya hadir ketika dibawa ngaji sama Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa min karamatihi radhiyallahu anhu, beliau kalau ngarang kitab pas domera mate, neka tangannya Imam Nawawi mengeluarkan cahaya. Al-Imam Rafi'i radhiyallahu an, beliau kalau ngarang kitab atau baca Quran ibadah, pas domar neka mate, neka pohon bercahaya. Menyinari beliau mengarang kitab. Loh kok bisa Beb? Itu kan karomahnya aulia. Sebetulnya kita punya semua, cuma tidak tampil. Anda percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, ini yang mengabarkan Allah di Al-Quran, yang mengabarkan Nabi Muhammad melalui hadis, dan telah dibuktikan oleh para sahabat yang sungguh-sungguh dengan Nabi Muhammad, dan para ulama usholihin yang generasi selanjutnya yang tidak ketemu Nabi Muhammad tapi bisa punya cahaya itu semuanya. Begitu pula kita di majlis ini bisa mengambil cahaya itu saat kita punya hati yang bersih, yang sungguh-sungguh, sehingga pulang dari tempat ini kita menjadi orang yang munawwar. Rijalillahi di galbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Itu pun Habib Abdul Haddad, para wali Allah neka rijalillah di galbin munawwar, punya hati yang bercahaya. Wali neka kak bener orang yang saya baca Quran catat neka. Wali neka bener ustaz saya bisa baca kitab.
Wali neka bener orang si khotib bede masjid, wali neka bener jadi imam masjid, wali neka bukan si mimpin tahlil, bukan itu syaratnya menjadi wali. Demi Allah. Banyak mangken orang maca kitab tak mimpi kanjeng Nabi, posak kak. Khotib itakullah tapi tak pernah mimpi kanjeng Nabi, posak dedekan jadi wong musing. Karena syaratnya wali kata Imamul Haddad di galbin munawwar. Mereka punya hati yang bercahaya. Dari mana cahaya itu diambil? Cahaya itu diambil pengabdian, pengikutan sempurna kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaffa min jami'id danas thayyib mutahhar. Hatinya bersih dari segala penyakit. Karena kalau sudah kemasukan cahaya itu, maka akan bercahaya sehingga dia akan menjadi orang yang punya hati bersih. Hati yang seperti ini yang layak bisa menyaksikan cahaya, karena tidak mungkin bisa menyaksikan cahaya Nabi Muhammad kecuali orang yang bercahaya. Man terakhir maulid ipatera sallallahu taala. Mereka penting sudah. Mereka penting pada apa? Hadramut, Hadramut. Mereka beda setong awam tarim, awam tarim, bener orang alim matarim, orang awam matarim. Kak Dinto ngabdi kepada Masjid Al-Muhdar. Masjid Al-Muhdar neka masjid yang ada di Tarim. Menarana teh kiro. Alhamdulillah Tina pernah masuk ke masjid itu, dan di masjid itulah Abah Habib Umar bin Hafid diculik. Jadi Habib Umar bin Hafid dengan abah beliau Al-Imam As-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu diculik di sana. Diambil sama PKI. Habib Umar waktu itu megang serbannya abahnya, ya di Masjid Muhdar itu. Sampai sekarang tiangnya masih ada. Alhamdulillah kemarin Al-Fakir tabarukan di sana. Itu ada tempatnya. Itu awam tarim di Masjid Muhdar zaman dulu. Ini cerita zaman dulu. Beliau masuk kemana? Masuk kemana? Masuk ke Masjid Muhdar. Waktu itu harus menghidupkan lampu. Nyari minyak sobung habis. Akhirnya ngalah aing kak, ngalah aing jeding diisi. Lalu lampunya disebul hidup. Loh, orang saya tak paham, posang, mak bisa odi pada tak ngakui minyak, ngakui aeng. Apa depunasi awam tarim nikah? Apa kata beliau tadi saya baca sholawat. Kan Nabi Muhammad kan cahaya. Ketika baca sholawat nikah beda cahaya. Teh saya keluarkan sedikit, saya sebul, jadi yang di lampu itu nur Nabi Muhammad SAW. Loh, Kak Dinto cahaya nikah masuk ke hati. Aulia minas solihin yang kibar arifin yang memang akan diangkat jadi wali besar, itu cahaya masuk melalui mulut. Mereka akan mangap seperti ini. Pas cahaya mereka masuk, kalau sudah masuk di hatinya, matanya, batinnya, pikirannya menyaksikan, merasakan yang tidak dirasakan sama yang lain. Bukan karena mereka ahli baca wirid, boten, hatinya bersih. Tidak ada dengki, tidak ada hasud, api ambil uang, tata kromo, sampai orang yang sekitar merasa orang ini biasa. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Bifughi Alamatud Dunya dalam Rosafat, beliau mengatakan lihatlah mereka para solihin. Wastataru fi junnatil khumuli. Mereka menutup diri dalam lubang dalam tempat humul. Humul mereka menutup diri, tidak mau ketahuan orang. Orang mereka mandi cahaya mereka dinto langsung menutup diri. Wastataru fi junnatil khumuli wa halla bainan nasi dutumraini. Mereka tampil di masyarakat dalam kondisi yang sederhana. Wahu ladal jalili adimul hali. Padahal dia di hadapan Allah mendapatkan kedudukan yang istimewa karena hatinya tempat bersinar cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka wa firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Dobuna Kanjeng Nabi, tengok pangas teteh. Orang yang di sebelah sampean itu bukan orang biasa. Hati-hati, kayaknya biasa ketemu sampean. Kata Rasulullah, ada beberapa orang wa iyyaka wa firasatal mu'min. Hati-hati sama firasatnya orang mukmin. Fa innahu, karena mereka yanduru, melihat binurillah, dengan cahaya Allah. Dari mana cahaya itu dapat? Dari Allah Ta'ala melalui cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya Kanjeng Nabi Kak Dinto diambil dari cahaya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mak berek ngaji Nabi bener berek kak. Neka perlu ibadah pak. Meletak lopot jadi akhir maulid neka husnul khatimah. Terak mencorong ke insyaallah amin Allahumma. Percaya kak. Kanjeng Nabi si mator pangastete. Ada beberapa orang khusus yang dia punya munawar dalam hatinya. Mereka melihat binurillah. Orang ini kalau lihat ini sampean lihat rumah ini. Rumah Pak Holil. Sampean apa di belakang sana? Mata ngalee. Kenapa? Karena mata kita terbatas sama tembok. Di belakangnya terop ini. Tidak ada apa-apa. Kita tidak tahu apa isi belakangnya.
Tapi orang yang melihat dengan nurillah, cahaya Allah, napa sih budina tembok nih kak? Tangalek kak. Di belakang terop kelihatan, bahkan di luar daerah terlihat, bahkan di luar dimensi alam akan terlihat. Kenapa? Karena mereka mendapatkan cahaya tersebut. Dari mana cahaya itu? Dari majelis maulid, solawat, pengajian, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan timbul di cahaya dalam hati kita. Mencari patera seorang Allah Ta'ala ini, mencari para selamat seorang Allah Ta'ala ini. Maka itu hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian. Cek tegang kia kau lagi. Cek mencelak sampean buruk gelung ngaji Nabi bener. Amin udah paham. Aneka dinamator hadis sama ayat tidak ngawur. Berarti memang ada keterangannya. Cahaya itu memang ada sungguhan. Bene dongeng. Neka bene cuma cerita eketap. Neka nyata, tersiksa terlihat, dirasakan dan bisa didapatkan. Mancal oleh kebi. Amin Allahumma. Amin. Singkatnya beb. Mensingkatnya orang yang bercahaya seperti ini dia akan punya pikiran yang tenang. Dobuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna nura ila dakhala galba in sarahalahu sadr wan fasa. Dobuna kanjeng Nabi cahaya Allah apabila masuk di dalam hatinya orang mukmin. Kemabib cahaya nega, cahaya kak dinto saudara dari Nabi Muhammad. Bagaimana mendapatkannya? Tadi kan sudah saya terangkan. Baca sholawat, baca dzikir, sunnah, lebur ka duriyah, lebur ka ulama. Nah pokoknya si asam pungka Nabi Muhammad neka terak mencorong cahaya. Sampai cinta Habib, cinta ulama, cinta kiai, lebur ka Quran, lebur dengan sunnah, menjalankan hadir majlis kak dinto, apolong sarap ulama, bercahaya, cahaya sampai masuk ke dalam hati, masuk ke pikirannya. Kata Rasulullah, kalau sudah masuk di hati akan insarah, hatinya akan menjadi lebar, tenang, mesem tok uripe. Walaupun bojone ngamuan, mesem. Men sampean iki kiri nyonya marongok kia, aneka lopot neka kita masuk berarti. Tapi menampai neka iki kiri nyonya mesem. Kau udah bercahaya enten, sampean sakit cetaknya kita bercahaya. Angking sakit sampai mesem neka bener bercahaya. Para salihin gak dintau saudara tenang. Wallah haibah. Cahaya neka tenang. Tidak bisa dilihat sama orang biasa, tidak bisa. Yang menyaksikan tuh hanya orang-orang minas salihin. La ya'rifu syarik ila syarik, kata Habib Soleh. Tidak bisa orang tahu orang bercahaya kecuali orang yang bercahaya. La ya'riful jauhar ila jauhari. Tidak tahu harganya permata kecuali ahli permata. Kalau orang tidak ahli permata kak batu macan, dikira batu kali. Permata yang mahal paling dikira batu-batu biasa. Tapi kalau orang yang ahli permata melihat, oh itu tuh sembarangan. Mencari para yang selamat Allah Ta'ala Nah kata Rasulullah, hatinya akan tenang, terak mencorong bercahaya. Mencari para yang selamat Allah Ta'ala Maka sahabat tanya, sahabat Rasulullah tanya, hal min dalikal alama ya Rasulullah, apa ada ciri-cirinya Nabi Muhammad orang yang bercahaya? Catat edingaki. Apa dabuna kanjeng Nabi? Gala na'am. Oh no, ciri-ciri nih. Ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Satu, at-tajafi andaril gurur. Orang yang kemasukan cahaya ini, dia akan tajafi, menjauhkan diri daripada kehidupan dunia yang menipu. Tanda kak, sibuk sama dunia tidak mau. Karena dia tahu dunia hanya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul. Kompak illa mataul. Lecek api. Tipuan fata morgana. Kasara fi falak. Bagaikan fata morgana di tengah padang pasir yang lebar. Tipuan, kita datangi tidak akan kita dapatkan. Tak ada cara tanah orang neka tenang di dunia, tak ada. Sampai kanjeng Nabi mesem, mak bisa umat abdina neka mencari ketenangan di dunia itu mustahil, karena ketenangan hanya ada di surga dan di akhirat. Maka dari itu orang yang kepingin tenang, curi kenikmatan yang ada di surga itu, colong. Bagaimana caranya beb? Dengan kita beramal dengan amalan ahlu surga, kita mencuri kenikmatan yang ada dari sana. Maka ada cara tanah, orang yang maksiat tenang, tak ada. Orang sibuk sama urusan dunia tenang, tak ada. Karena cahaya kak dinto tak masuk. Tapi orang semakin tajafi andaril gurur, mau tidak mau dia akan mendekat kepada kehidupan akhirat. Insarah, tenang dadanya, tenang hidupnya.
Siapa yang informasi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang mereka masuk cahaya Allah Ta'ala masuk dalam hatinya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan pulang dari majlis ini melihat rumahnya, melihat tetangganya, melihat keluarganya, pas di pikiran, aduh mau apa saya di dunia, bapak saya dulu di rumah sekarang tidak ada, ibu saya di kamar dulu sekarang tidak ada, sudah mati, mbah saya tidak ada, teman saya tidak ada, mari ngene aku ya berangkat pisan, ke apa sibuk urusan dunia, aku ya apa mati. Itu pikirannya orang yang dapat cahaya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam. Ya Habib salam, salawatullah alaika. Yang kompak, ya Nabi. Ya Allah, ya salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi. Ya Habib salam, ika salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. At-tajafi andaril gurur, tidak mau sibuk, tidak mau tercuri hatinya sama duniawi, tidak mau. Kerja bukan berarti tidak kerja, tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, rijalun la tulhimu tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Para wali neka, orang yang kerja tapi kerjaannya tidak melupakan mereka daripada zikir kepada. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas matur, wali neka beneta alako ka alako, cuma tak ngecok neka wali. Alaqo cuma tak korupsi neka wali. Alaqo tak ninggal lagi sholat neka wali. Qaulu ta'alaqo Habib awiritan neka bene wali, neka munafik. Kalau orang laki tidak mau kerja, lalu laki perempuannya tidak dikasih makan, tidak tanggung jawab, kerjaannya utang kanan kiri, wayang ditagih kabur pindah kota, ini tidak bertanggung jawab. Atau pindah kantor lainnya, melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Kalau tidak diobati, lalu datang kematian, khawatir dia akan tergolong orang-orang munafik, mentelantarkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Kak Dinto, orang yang soleh neka dobuna Allah rijalun. Rijalun neka bener cuma laki, bu. Neka bahasa Arab ngaji nahu sakone. Rijalun neka mustarak bena rijal wanisa. Kalimat rijal neka eketab kotrun nada, itu dijelaskan, itu jami'u sifat mahamid rojuliyah, semua sifat keperkasaan seorang pria. Artinya teka bebine, kalau punya sifat-sifat perkasa, maka bisa kita bilang rijal. Maka yang dapat cahaya ini bukan cuma orang laki, hatta perempuan beda jadi wali. Karena rijal Kak Dinto bener cuma laki, tapi binek kia. Kadang-kadang perempuan lebih bagus daripada orang lah. Kadang-kadang orang binek neka lebih bagus daripada orang lah. Sampai cari sudah wali yang paling hebat. Siapa? Faqih Muqaddam, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalah saya santa-santa. Abi Hasan Asyadili kalah. Ya sama satu wanita saja Siti Fatimah kalah ke Bingking. Ya kalah. Mau dibandingin sama apa Siti Fatimah ini? Apakah Siti Fatimah masuk dalam kalimat rijal? Masuk, karena mereka para solihin. Rijal itu bukan cuma laki saja, tapi perempuan juga masuk. Karena bagian cahaya ini bukan hanya didapat orang-orang laki, hatta perempuan bisa dapat. Antara baru karena para solihin saya laki atau si bina ini. Abdina pernah ngeding keterangan sebelum saya selesai ceramah. Orang neka tak bisa masuk gerbang aulia khusus kecuali punya guru min ahli nur dari orang laki dan orang perempuan. Jadi tidak boleh gurunya laki itu ada oleh kudu guru bini perempuan yang min ahli nur. Baru dia bisa sampai pada gerbang tertinggi.
Karena Habib Abu Bakar Al-Attas beliau mengatakan, anak ambil dari semua. Apa maksudnya semua? Baik dari yang laki maupun yang perempuan minas solihin, saya ambil semua. Kemudian semua mengambil sama saya. Makanya Hadramaut mereka beda Syekh Sultana, beda Rabi Al-Adawiyah, mereka wali-wali kabeh. Imam Syafi'i endi guru bine, endi siapa? Sayyidatun Nafisah. Mereka bebine guruna Imam Syafi'i. Harus ada guru perempuan yang min ahli nur yang menyampaikan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Menterkapan kita para auliya salihin. Yang nomor 2. Apa kata Nabi Muhammad? At-tajafi an daril gurur wal inaba ila daril khulud. Pikirannya balik ning akhirat terus. Kampung yang kekal abadi akhirat. Aduh, aku maring ngene mati. Aku lek mati gak iso maca Quran. Aku lek mati gak ketemu meneh Mbak Habib. Mumpung si ono umur tak paksa berangkat. Aku lek mati gak melok rutinan meneh, gak melok para kiai. Mumpung masih ada umurnya kiai, saya juga masih hidup, dimanfaatkan. Nikah Kak Dintor sih bercahaya Kak. Lalu yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Yang dicari itu akhirat terus, isti'dad lil maut, persiapan untuk mati, persiapan untuk mati. Itu orang bercahaya. Orang yang tidak pernah ingat mati, 100% tidak ada cahaya di hatinya. Karena orang kalau tidak ingat mati, ngawur uripe, maksiat, zina, mabuk, delok film porno, onani, zina, maringono, apa namanya, homo, lesbi, ngecok, penipuan, pemalsuan. Bos, ancur pokoknya. Apa sebab? Apa sebab? Karena abah kata apa ngerasa abah mati ya. Coba orang itu sadar mau mati, udah kira maksiat Pak. Orang mau mati tinggal 2 jam ditawari zina, dah kira mau karena dia tahu sudah mau mati. Padahal mati bisa jadi berapa detik lagi kita mati. Mungkin Al-Fakir tidak selesai pidato mati bisa. Karena mati itu agrab min sira'ina, lebih dekat dari tali sandal. Guru saya Habib Hasim, beliau berangkat ke pondoknya Habib Soleh Jindan pakai sandal, pulang tidak pakai sandal sudah. Berarti kan matinya lebih dekat daripada sandalnya. Mati gak munggah sandal si tali ini jempolin. Dan kita nih apa? Udah tidak nyangka mau mati. Oh saya mati masih lama Beb, berarti galbak tidak munawar. Hatimu gak ada cahaya nih. Auliya as-salihin mereka ketemu orang mesam wa qulubuhum wajilah. Kata Allah dalam Al-Quran, hatinya selalu takut kepada kematian. Sehingga hidupnya tidak ngawur, ketemu orang yang ditampilkannya bahagia, yang menyenangkan, sehingga kesan terakhir selalu indah. Eki kiri nyonya, eki kiri pole bebengki. Ampean kan muka-muka mengenaskan mereka. Mereka terbawa suasana gaula. Mereka beda kancana gaula, menteri paling sehat sama taala eki. Sedikit mengenaskan, ya tidak apa-apa. Tampilkan wajah yang menyenangkan. Ya pola deki malam pas sampai nabung omor kan kesannya indah. Suamiku mau mesem kan api. Timbang sampai iki kiri pas mencurang iya kan. Suamiku mau mencurang mati kapok lagi kan tak nyaman akhirnya kan tak nyaman. Saya nih istrinya Beb, oh, sampai istri-istri tai sampai ndak tahu di balik layar menteri paringnya selamat lagi tak tahu satu halim nih kayaknya gagah iki ada sarung-sarung nggak ngaltok ini tak bisa ada ancor aja nyonya menteri paringnya selamat lagi. Makanya saudara tengok pangas tete. Maka tepak Kanjeng Nabi. Orang neka istiqdal maut. Aduh, mari ngene mati aku. Apa yang golek apa? Aduh, istri-istri mau ngamuk sama suaminya. Muntap kelebon cahaya. Allah, tenang. Saya kalau mati ngamuk marang ngono mati. Akhirnya suamiku iling-ilingan ngamukku sing telahir. Jadi bendina servis api. Suaminya dimandikan ya. ECWI umpamanya iki. Pola kayak gini mandikan, dirawat. Jadi kesan terakhir indah. Sunnah Rasul gak dinta iki mandi bersama mantel lonceng omor saya tafiat iki. Sehingga kesan terakhir indah. Waduh Beb, eman bujuku mati Beb, mau mesem-mesem mati. Enak. Kalau istrinya mati, alhamdulillah mati Beb, mau mencurang-mencurang kualat lagi kan. Kan enggak enak akhirnya. Makanya tampilannya enak terus. Makanya ojo mencurang-mencurang sering diomongnya Bik Kiai ini. Ojo mencurang-mencurang ini, sing enak. Itu bukan omongan guyon, itu omongan serius. Cuma kurang paham. Gak ero. Kadang-kadang kalau mati kiai ini baru paham. Kalau sudah gurunya meninggal baru paham. Alas bulu ini, yang tenang hatinya. Walaupun ke depan nanti akan ada hal yang tidak diinginkan, tapi materi paling tenang sama Allah Taala. Cahaya ini kalau sudah masuk tenang semuanya. Akan ada istiqdat sehingga hidup ini tenang. Semakin kita ingat mati semakin tenang, semakin lupa sama mati semakin posang. Karena semakin lupa sama mati gampang maksiat akan membuat bingung sama pikiran. Tapi semakin ingat mati, semakin hati-hati hidup, semakin memberikan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancar parangnya selamat thank. Oh, kalau sudah seperti ini Kak, pikiran akhirat. Saya kalau mati Beb, tidak bisa sedekah. Ya ayo tokomu 5% untuk anak yatim. Wah, aku lek mati Beb, ya apa Beb, aku Beb. Yo ayo gawe masjid, nyumbang masjid. Iki pikirane wong akhirat.
Beda kota amal lewat, kota amal boleh nih kayak kota amal lewat. Kantong beda 100, saya ke depolos 10 5.000 2.000 1.000. Kemana saya keluar? 1.000 engki. 1.000 saya suwek boleh engki. Tak kira keluar saya seket tak berjaja kau lah. Seket kau lebih ada Markona kira engki. Tak bisa nih kan, ibu-ibu nih kan. Tak setuju lah kena sedekah. Berat, tak kira. Kalau ngelebok 100, ya itu produk abot asini. Ya apa mana kaki uang ibib. Ya Allah, mencari parangi tenang taala iki. Kalau sampai punya sifat-sifat ini, ikhwani ambil kabar, antum bercahaya. Tapi kalau tidak ada sifat-sifat ini, hati-hati. Ojo-ojo cahaya itu gak melebu. Hati-hati, takutnya cahaya tidak masuk sehingga kita menjadi orang yang mahrum daripada barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai tahu? Semate Sayyidina Husain Kak Dinto ahli solawat. Catat nih. Semate Sayyidina Husain ahli solawat, ahli solat. Bahkan di Karbala menjadi makmumnya Sayyidina Husain. Lastari abojeng sembeli cuk kompo ya Kanjeng Nabi. Kan tak tembus Kak, cahaya Kak Dinto kan tak tembus ke hatinya. Semate Sayyidina Ali apal Quran. Mereka banyak Ustaz. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, asgon nas, manusia paling apes. Apal Quran. Tapi nyocok Sayyidina Ali. Kurang apa? Kan berarti cahaya Kak Dinto tak tembus ke hati. Tak tembus. Bentembus mati enggak mate, pangas teteh akan menjadi orang yang baik. Akan jadi orang yang baik. Yang bunuh Sayyidina Hasan yang racun, wong ahli ibadah. Bukan orang yang jelek. Kadang-kadang yang benci sama Habib zaman sekarang, orang baca kitab tapi tak tembus kepada hatinya. Yang benci sama kiai, bukan orang tak punya ilmu, tak tembus kepada hatinya. Sehingga tidak merubah sikapnya. Nur tadi tidak ada insirah, yang ada kebencian dalam hatinya, tidak ada ketenangan, tidak ada dzikrul maut, tidak ada persiapan menyambut kematian, sehingga hidupnya ngawur. Orang-orang seperti ini tak tembus cahaya Allah Ta'ala. Maka anak saudara, benar penting sholawat, penting sholawat, aubah. Sepenting aubah, benar cuma sholawat, menampen pas penting sholawat. Iya, naam betul, antum betul, tidak salah. Sholawat antum betul, ibadah antum betul, tapi masukkan ke hatinya antum, rubah keadaan antum yang jauh menjadi dekat. Bukan berarti saya mabuk, tidak apa-apa, yang penting sholawat, lopot. Kalau antum sholawatnya sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, mulai habis majlis pulang tidak bakal mabuk lagi. Sungguh-sungguh orang ini butuh perjuangan ya ikhwani. Tidak ngono-ngono tok, ya repot lah ngono. Cahaya masuk akan mengalami perubahan dalam diri kita. Karena banyak riwayat orang sih baca Quran, sih baca sholawat, alim, tapi jabuna oleh Al-Quran roa keben, itu mereka anjing, mereka itu khimar. Semua Allah sebutkan Al-Quran. Bukan mereka tak ibadah, benar mereka tak ngerti ilmu, ngerti tapi cahaya tak tembus kepada hati. Maka Imam Haddad singkat saja, wali bercahaya. Sabar bercahaya, setong, tak sibuk urusan dunia. 2, persiapan kepada kematian. 3, kembali kepada kehidupan yang kekal, sehingga hidupnya hati-hati, hidupnya merahmat, hidupnya kasih sayang, selalu memberikan kesan terbaik kepada orang sekitarnya, sehingga mereka mencerminkan akhlak dari Sayyidina Muhammad SAW. Dan yang seperti ini layak untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga dosa kita dimaafkan Allah Ta'ala. Semoga cahaya itu masuk dalam hati kita semuanya. Pulang dari tempat ini kita munawwar, sehingga hati kita tidak sibuk lagi sama urusan duniawi. Kita punya harta dimanfaatkan untuk akhirat kita. Dan semoga guru-guru kita yang biasa maulid memeriahkan kita semua, semoga diberikan panjang umur oleh Ta'ala, paringi sehat walafiat, khususnya ke Fadl. Semoga Allah Ta'ala diberikan kejagaan, semoga diberikan panjang umur oleh Ta'ala. Dan semoga rahasia beliau masuk ke dalam hati anak-anaknya, kepada menantunya dan kepada murid-muridnya, sehingga bisa memberikan manfaat kepada alas bulu. Dan semoga Allah jaga setelah adanya beliau dan setelah tidak adanya beliau, dan terus alas bulu akan dijaga oleh Ta'ala. Dan semoga cahaya itu masuk dalam hati kita semuanya. Semoga Allah terbitkan cahaya dalam mata pikiran kita, sehingga pulang dari majlis ini menjadi orang yang hati-hati dalam menghabiskan umur untuk pendekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga guys ini yang seret rezekinya diberikan jembar, yang sumpek hatinya diberikan tenang, yang punya masalah di keluarganya semoga diselesaikan Ta'ala, yang belum datang keturunannya semoga Allah berikan keturunan, yang belum menikah Allah berikan jodoh yang terbaik, yang sudah nikah semoga dijadikan keluarganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga bulan maulid belum habis, sebelum Rebu datang, semoga Allah tampilkan wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, angkat tangan, tak kira tolak doa sama Allah Ta'ala. Yang tinggi diangkat tangannya sama Allah, yang minta sungguh-sungguh. Ya Rabb, sebelum datang bulan Rabiul Tsani, ya Rabb, kami memohon di majlis yang mulia ini, ya Allah,
Masukkan cahaya itu di hati kami di malam ini ya Allah. Bercahaya di hati dan pikiran kami ya Rabb. Jadikan malam ini dan malam-malam sebelum kami lepas dari Rabiul Awal, pertemukan kami dengan Sayyidina Muhammad, atau pertemukan guru yang mewakili Sayyidina Muhammad, sehingga merubah keadaan kami ya Rabbi. Kami takut kami meninggal dunia, kami belum pernah melihat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah berjanji yang melihat aku ketika dia itu dalam tidurnya akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Ulama mengatakan pada saat sakaratul maut diantaranya, maka izinkan kami bertemu Nabi Muhammad sakaratul maut dengan kau izinkan kami mimpi Nabi Muhammad. Ya Rabb, semoga berkah majlis ini ya Rabb, semua yang hadir di tempat ini menjadi pengganti meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila tiba saatnya wafat, dan saat itu pasti akan terjadi sama kita, barangkali doa kita yang hanya berapa detik ini diterima oleh Ta'ala. Ya Rabb, apabila tiba sakaratul maut, berikan kami sebelum meninggal dunia taubatun nasuha, terjaga dari segala perbuatan haram ya Allah. Segala kebaikan yang tertunda dalam diri kami, kami sadari karena dosa kami di masa lalu ya Rabb. Maafkan dosa kami dan berikan kami keberkahan ya Allah. Meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hadirkan Sayyidina Muhammad saat kami wafat ya Rabb, bersama guru dan salaf kami ya Allah. Orang tua kami menjemput ruh kami ya Rabb. Malam pertama kami dikubur dengan Nabi Muhammad, di barzah dengan Nabi Muhammad, di surga dengan guru kami dan dengan Nabi Muhammad. Semoga kita ketemu sekarang di alas buluh, insya Allah ketemu lagi di surga tertinggi dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Walakun ya salihah. Al-Fatihah.